Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rangga dari 12 MIPA 1 ingin membacakan sebuah cerpen yang berjudul Asa karya Ahmad Fikih Baihaqi. Ceritanya, aku memandang pada langit yang sudah kunjung menua. Bintang yang bercahaya kelap-kelip mulai menghilang diselimuti kesunyian malam. Aku berjalan langkah demi langkah di lorong yang sepi dan gelap di malam hari. Indahnya cahaya bulan pada malam ini. Hari ini sungguh hari yang sangat melelahkan. Konflik yang aku alami dengan orang tua dikarenakan tidak lulus sekolah, sekaligus hari ulang tahun yang gagal untuk dirayakan. Hadiah motor yang kudambakan kini harus dikubur dalam-dalam karena aku tak lulus sekolah. Belum lagi adikku sungguh menyebalkan. Semua teman-temanku merayakan kemenangan, sedangkan diriku hari-hari yang keras mengisahkan cerita cinta yang teramat pedas. Angin yang berhembus seakan menebarkan senyumku walaupun sakit di dalam hari ini, tetapi mengiris. Sesekali aku mengusap air mataku yang jatuh tanpa permisi. Sangat sakit yang kurasakan saat putus cinta. Rasanya beberapa saat yang lalu, aku masih dapat mendengar kata-kata terakhir yang telah merobek otakku. Sudah sana, kejar saja keinginanmu itu. Kamu kira aku sudah tak laku lagi? Jadi hanya ini saja caramu. Oke, aku ikuti caramu. Semoga kamu tak menyesal telah mengkhianati cinta suci ini. Kata-kata tersebut sempat masuk ke HP-ku, diikuti telepon yang telah sengaja kumatikan dikarenakan muakku kepada dirinya. Aku pun termenung di pinggir jalan, sembari memegang kepalaku yang masih sakit. Selamat malam, sorry mbak, sepertinya lagi sedih ya. Boleh tidak aku minta uangnya? Seorang pemabuk yang pada saat itu memegang botol bir di tangan kirinya sembari berjalan yang tak beraturan. Ia pun mengeluarkan sebilah pisau lipat dan hendak mengancamku. Aku hanya terdiam dan tak berkata apa-apa, karena sedikit bingung. Akhirnya aku memberikan tas yang berada di sampingku kepadanya. Ini ambil semua, aku tidak memerlukan ini semua. Yang kebutuhan hanya kematian. Aku pun segera melemparkan tas ke hadapannya, yang disambut dengan senyum picik dan ia pun menghilang dari kegelapan malam. Aku bangkit berdiri dan berjalan seorang diri menyusuri malam. Berdiri menatap air sungai yang mengalir dengan deras. Di sini, di atas jembatan yang tua, angin yang sepoi-sepoi menyerang tubuh ini. Aku berdiri menatap langit yang bertaburan bintang gemerlap. Saat ini, aku beranggapan bahwasanya tidak ada yang penting. Secara perlahan aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri bebas. Aku pun menutup mata dan hanya beberapa senti saja aku akan jatuh. Aku perlahan mengangkat kaki sebelah kanan dan tiba-tiba datang sesosok mabuk yang tadi menodongkan pisau kepadaku, menarik bajuku serta menampar pipiku dengan sangat keras. Ini uang serta tasmu. Aku tidak butuh. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita yang lemah seperti dirimu. Sosok pemabuk itu menarikku turun serta melemparkan tas ke tanah. Lalu ia pergi. Aku bangkit dan mengambil tasku. Kemudian aku turun menyusuri tangga. Sosok pria mabuk itu terlihat seperti seumuran denganku. Di sekucur tubuhnya penuh dengan tato dan tubuhnya sangat kurus. Ia berdiri termenung di tangga sembari sesekali menatap langit dan mengusap air matanya. Boleh aku berdiri bersamamu? Aku menyapanya, namun ia hanya terdiam membisu. Aku pun berdiri di sampingnya menunggu hingga kapan ia akan berdiri pergi dari sini. Kenapa kamu menamparku? Kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak memiliki arti lagi. Pria yang kucintai selama bertahun-tahun telah menuduhku dengan tuduhan yang tidak jelas. Aku mulai pembicaraan, hatiku pun mulai bergejolak. Sembari sesekali menghapus air mata seakan menggorek kembali luka yang telah sembuh. Apa kamu akan terus terdiam atau aku telah mengusikmu? Aku memandangnya dan ia pun kembali memandangku dengan tajam. Aroma alkohol yang berasal dari mulutnya begitu jelas tercium saat ia bicara. Maafkan aku yang telah menamparmu. Sungguh aku minta maaf karena menurutku kamu terlalu lemah. Masalah apapun yang kamu hadapi jangan berhenti untuk bangkit. Bukankah kita mengalami hal yang sama di setiap harinya? Pria mabuk itu mengulurkan tangannya, sehingga terlihat jelas di tangannya tersebut hanya terdapat 2 jari yang utuh saja. Aku mulai merinding karena sedikit takut kepadanya, sehingga aku tidak membalas uluran tangannya. Kaget ya mbak? Jariku yang lain itu dipotong oleh preman yang lain dikarenakan persaingan. Hidup di jalanan memang seperti ini mbak. Suasananya sangat dingin serta penuh nyali besar, bahkan untuk tertidur pun saja itu terasa sulit. Harus selera kedinginan dan
digigit nyamuk. Pria itu pun menceritakan segala kesulitan hidupnya. Aku sadar bahwasanya masih banyak orang yang lebih sulit dibandingkan dengan kesulitan yang diriku hadapi. Aku pun mulai bangkit dari keterpurukan ini untuk menjadikan hidupku lebih baik lagi. Pria itu pun menceritakan segala kesulitan hidupnya. Aku sadar bahwasanya masih banyak orang yang lebih sulit dibandingkan dengan kesulitan yang diriku hadapi. Aku pun mulai bangkit dari keterpurukan ini untuk menjadikan hidupku lebih baik lagi. Kemudian saya akan menjelaskan analisis struktur cerpen ini. Temanya kehidupan. Latarnya waktunya di malam hari, tempatnya di pinggir jalan serta di atas jembatan. Suasananya malam sunyi sepi. Alurnya maju. Penokohan, aku adalah seorang yang selalu mengeluh, kurang bersyukur dan mudah putus asa. Pria pemabuk adalah kuat menghadapi segala permasalahan hidup dan pemabuk. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Amanat yang diberikan adalah permasalahan apapun tidak boleh berhenti untuk bangkit. Kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Hadapi setiap permasalahan, jangan lari dari masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan di segmen ujian praktek ini. Saya Andika Rangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.